Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hubinur Fadilatul Amami, NIM 0502 0122 048 dari kelas HKI 6B. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan juga membandingkan dari beberapa fatwa yang dikeluarkan dari beberapa ulama mengenai siapakah nanti yang akan menjadi wali nikah bagi anak di luar nikah. Nah, langsung saja, yaitu pada analisis fatwa pertama, yaitu fatwa menurut Ustadz Abdul Somad. Beliau mengeluarkan fatwa mengenai hal ini, yaitu menurutnya beberapa pandangan yang cukup tegas mengenai nasab, wali nikah, dan hak waris bagi anak yang lahir di luar nikah. Dalam kerangka fikih Islam, hal ini sesuai dengan prinsip nas qat'i yang merujuk pada aturan yang sangat jelas dalam Al-Quran dan hadis yang mengatur masalah nasab, warisan, dan wali nikah. Oleh karena itu, meskipun anak tersebut biologis anak sah, namun secara hukum Islam anak tersebut tidak dapat menggunakan nasab ayahnya, tidak berhak atas warisan, dan tidak bisa dijadikan sebagai wali nikah oleh saudaranya. Analisis fatwa kedua, yaitu fatwa menurut Buya Yahya. Fatwa ini menggunakan metode fatwa qauli yang memiliki dasar yang kuat dalam berpendapat. Beliau mengambil dari pendapat ulama klasik, terutama dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Kesimpulan dari analisis ini adalah anak zina hanya dinasabkan kepada ibunya, kecuali jika lahir setelah 6 bulan dari pernikahan yang sah. Ayah biologis dari anak zina tidak dapat menjadi wali nikah karena tidak memiliki hubungan nasab yang sah. Dalam kondisi darurat, wali tahkim diperbolehkan berdasarkan keputusan hakim atau kesepakatan kedua mempelai. Dan juga selain itu menutup aib dari anak zina sesuai dengan kaidah fikih dalam rangka menjaga kehormatan dan menghindari fitnah yang timbul di masyarakat. Dengan demikian, fatwa Buya Yahya selaras dengan pendapat ulama terdahulu dalam metode qauli, menjadikannya memiliki landasan hukum yang kuat dalam syariat Islam. Kemudian yaitu fatwa yang ketiga, yaitu menurut Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Beliau mengikuti jumhur ulama dalam masalah wali nikah anak zina, memiliki dasar yang kuat dalam metode fatwa nas qat'i, yaitu berpegang pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang memiliki makna yang jelas dan pasti, khususnya sabda Nabi Muhammad SAW tentang nasab anak zina. Meskipun terdapat pendapat sebagian ulama yang berbeda, namun dalam konteks metode nas qat'i, pandangan jumhur ulama lebih diutamakan karena didukung oleh dalil yang lebih kuat dan jelas. Nah, dari ketiga analisis fatwa ini memiliki beberapa kesamaan dalam hal prinsip dasar hukum Islam terkait anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Namun, terdapat juga perbedaan dalam penekanan dan metode yang digunakan. Di antaranya yaitu analisis fatwa pertama dari Ustadz Abdul Somad. Beliau menekankan pada penerapan nas qat'i secara langsung terhadap masalah nasab, waris, dan wali nikah dengan kesimpulan yang tegas berdasarkan dalil-dalil yang dianggap jelas. Kemudian analisis fatwa yang kedua yaitu menurut Buya Yahya. Beliau lebih memfokuskan pada pendapat ulama klasik, jadi menggunakan fatwa qauli dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, serta menambahkan pertimbangan kaidah fikih terkait menutup aib dan kondisi darurat.
Pendekatannya lebih komprehensif dan mempertimbangkan aspek sosial dan hukum di masyarakat. Yang terakhir yaitu analisis fatwa menurut Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Beliau juga menggunakan nas qot'i, namun dengan fokus pada mengikuti jumhur ulama dalam masalah wali nikah. Ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan analisis ini memilih pandangan mayoritas berdasarkan kekuatan dalil yang ada. Secara umum, ketiga analisis tersebut sepakat bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang sah memiliki status hukum yang berbeda dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah, terutama dalam hal nasab dan hak waris. Perbedaan utama terletak pada metode pengambilan hukum dan penekanan pada aspek tertentu, misalnya pada ketegasan dalil langsung, pendapat ulama klasik dengan pertimbangan sosial, atau juga mengikuti pandangan mayoritas ulama berdasarkan kekuatan dalil. Maka dari itu, pilihan pandangan yang paling relevan bagi seseorang akan bergantung pada preferensi dalam mengikuti metode hukum Islam tertentu dan tentunya mempertimbangkan konteks sosial serta hukum yang berlaku. Namun, ketiganya juga memberikan pemahaman yang berbeda, namun tetap saja berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Nah, di Indonesia saat ini, permasalahan wali nikah bagi anak hasil zina telah mengalami berbagai perkembangan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam hukum positif yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu dalam hukum Islam yang dianut di Indonesia. Menurut hukum Islam, anak hasil zina hanya dinasabkan kepada ibunya, sehingga ayahnya tidak bisa menjadi wali ketika dia menikah meskipun itu adalah ayah biologisnya. Sedangkan menurut pandangan kedua dalam hukum positif, KHI menetapkan bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis, sehingga wali nikahnya harus menggunakan wali hakim jika tidak ada wali nasab yang sah. Selanjutnya, kita melihat dari putusan Mahkamah Agung nomor 46 garing PUU 8 garing 2010 mengakui bahwa hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologisnya dalam hal tanggung jawab nafkah, tetapi tidak memberikan hak nasab atau hak sebagai wali nikah. Jadi ayahnya itu tetap memiliki hak untuk menafkahi anaknya tersebut. Selanjutnya, solusi yang digunakan di Indonesia adalah dengan menunjuk wali hakim melalui KUA jika seorang anak perempuan hasil zina ingin menikah. Jadi ingin menikah, jika anak perempuan tersebut ingin menikah, maka harus menggunakan wali hakim. Nah, selanjutnya perkembangan hukum ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menyelesaikan persoalan wali nikah anak hasil zina atau anak di luar nikah di Indonesia. Cukup sekian analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.